hari ini selesai. Ya, hari ini udah selesai lah, errornya cukup 1 hari aja. Besok semoga udah lancar. Tadi ada beberapa yang masih belum bisa juga. Quincy tadi gimana Quincy? Udah bisa belum? Ya. Oke. Jadi yang belum kerjain Mandarin dan apa tadi? Evaluasi PPKN. Oh, Quincy belum bisa juga ya? Oke. Ya, ditunggu aja ya. Yang belum bisa kerjain Mandarin dan evaluasi PPKN bisa sampai nanti sore kok, ya. Nah, kalau di HP nggak bisa, berarti kalau di laptop bisa, di komputer. Ya, kita bisa, kalau di komputer udah nggak apa-apa. Ya. Kita bahas matematika yang kemarin, karena repot nih. Kalau kalau masih belum bisa juga, kita minggu-minggu ini kan minggu-minggu ulangan. Ya. Ulangannya pakai Google Form. Guru-guru yang lain pun juga begitu. Nah, kalau nggak bisa, bingung juga. Ya. Masa kalian harus tulis? Ya. Masa kalian harus tulis? Capek juga. Ya. Mendingan tinggal klik-klik aja. Isinya klik. Ya. Tapi ya kita lihat nanti gimana. Kalau sudah lancar ya berarti nggak usah. Oke, kita bahas matematika. Matematika itu harus NIM ya. Ya. Oke. Dibuka PS Mat-nya. Dibuka PS Mat-nya. Bapak, bentar. Bapak coba buka dari sini deh. Bentar ya. Ya, yang mau ke toilet silakan ya. Yang mau ke toilet silakan. Oke. Nah, ini. Lihat di nomor 1 ya. Nomor 1 ada garis gambarnya seperti ini ya. Dia dapat semua ya soalnya ya. Ada yang belum? Ada yang belum dapat soalnya Pak? Soalnya yang mana Pak? Ada yang belum dapat? Oke, sudah semua. Oke. Ini A, B, C, D, E. Oke, yang diketahui ini 35 derajat. 35 derajat. Yang ditanya nomor 1 itu sudut sudut ABD, yang kedua sudut DBE, yang ketiga sudut ABC. Nah ini ada 3 soal yang ditanya. A, B, D. Mana ABD? Ini ABD nih. A ke B ke D. Ini yang Bapak garis warna merah. Nah, ini berapa ini besarnya? Lihat, garis BD ini membagi garis ABC sama besar. Ya. Garis BD membagi garis ABC sama besar. Artinya kalau garis ABC ini garis lurus.
Garis lurus itu sudutnya berapa? Nah, itu. Garis ABC ini sudut lurus. Ya. Artinya kalau garis lurus sudutnya 180. Nah, berarti nomor 3 sudah bisa kita jawab. Ya kan? Sudut ABC 180 derajat. Kita ke nomor 1. Sudut ABD. Kalau ABC 180, berarti sudut ABD setengahnya kan dari sudut ABC. Karena garis BD ya, karena garis BD membagi sama besar garis ABC. Jadi sudut ABD ya 180 dibagi 2. Berapa itu? Sama dengan 90 derajat. Artinya sudut ABD ini siku-siku. Ya, sudut ABD ini siku-siku. Nah, perhatikan. Ini Bapak juga lupa ngasih tahu ke kalian. Nah, karena kemarin waktu Bapak ngelesin beberapa anak juga mereka ada yang bingung. Pak, sudut ABD ini yang kayak gimana? Sudutnya yang mana? Pak, sudut DBE ini sudutnya yang mana? Perhatikan penamaannya. Bapak kan selama ini apa? Kasihnya. Sudut B, cuma 1 huruf. Sudut A, cuma 1 huruf. Nggak pernah nih kasih 3 huruf kayak gini. Nah, cara baca yang 3 huruf seperti apa? Cukup dilihat aja sebenarnya. Cukup dilihat apa? Huruf tengahnya. Ya, huruf tengahnya. Contoh, nomor 2, sudut DBE. Sudut DBE berarti yang mana sudutnya? Ya sudut B, huruf tengahnya B. Tapi B-nya kan banyak nih sudutnya. Ada yang siku-siku, ada yang 35 derajat, ada yang nggak diketahui. Nah, caranya gimana? Ya tinggal tarik garis. Tarik garis dari hurufnya. Nomor 2 ya, sudut DBE. Tarik garis. Dari D ke B, terus ke E. Nah tuh, tarik garis. Ya. Oke, Bapak ulang. Ya, dari D ke B, terus tarik garis lagi dari B ke E. Nah, tahuan berarti sekarang. Sudut B-nya yang mana? Nah, yang ini. Yang warna biru tuh. Gitu. Nah, gimana cara mencari sudut DBE? Lihat sudut DBC. Ya. Lihat sudut DBC. Nih, ini. Ya, ini. Ini DBC ini 90 derajat. Tahu dari mana, Pak? Karena setengah dari 180. Tadi sudut ABD yang nomor 1 itu 90. Berarti DBC sebelahnya juga 90. Ya, 90 derajat. Nah, yang ditanya cuma yang sisanya doang nih. DBE. Itu berapa? Nah, lihat. Ada yang diketahui. 35 derajat. Berarti diapain? Tinggal dikurang. Ya, tinggal dikurang. Berapa kurang berapa? 90 DBC dikurang 35. 90 derajat ya DBC dikurang 35. 35 apa? Yang diketahui. Ntar baru dapat tuh sudut DBE-nya berapa. Ya, caranya seperti itu. Jadi berapa tuh? 90 dikurang 35 sama dengan 5 derajat. Nah ini. Ya.
Jadi sudut DBE-nya yang warna biru ini besarnya 55 derajat. Ya, Yoten silakan. Oke, ini gambar nomor 1. Ya. Gambar nomor 1 ada 3 soal. Ya. Silakan diperbaiki kalau ada yang salah. Nanti setelah ini kalian juga akan latihan matematika lagi, tapi dari Google Form. Ya, Bapak sudah buat 20 soal. Jadi matematika untuk tema 8 ini yang buat soal nanti Bapak. Bapak sudah buat latihannya 20 soal dari hubungan antar garis sampai sudut. Nah, semoga nanti nggak ada masalah lagi nih, karena Google Form lagi nih. Ya. Oke, ini gambar yang pertama. Kita sambil lanjut ke gambar yang kedua. Ya, jadi kalian kalau belajar kayak Shermamuddin tadi ya, kan dia tadi mendengarkan sekali itu tentang pendidikan aman bencana yang ada di foto tadi. Serius, mukanya serius. Muka serius berarti itu masuk nanti. Apa yang disampaikan nanti bisa masuk. Paham. Shermamuddin tadi serius sekali kan mukanya. Benar-benar memperhatikan. Begitu juga besok pas ngajar, pasti Shermamuddin serius. Kalian pun juga harus meresponnya dengan serius. Jangan Shermamuddin serius, kaliannya ada yang ketawa-ketawa, ada yang cengengesan. Harus serius ya, supaya apa yang disampaikan oleh Shermamuddin atau guru-guru yang lain bisa masuk ke kalian. Oke, gambar nomor 2. Gambar nomor 2. Ini untuk soal nomor 4 dan 5. Ya. Untuk soal nomor 4 dan 5. Karya Bapak gambar dulu. Nah ini, ya. Ini gambar apa itu? Gambar bintang tapi miring-miring. Ini 60 derajat. Ini A, ya, A, sudut A. Ini 40 derajat. Ini 25 derajat. Ini B, satu lagi 50. Nah, nomor 4, pertanyaannya sudut A. Sudut A berapa? Oke. Perhatikan garis lurusnya dulu. Nah, sudut A berarti yang di atas. Yang di atas. Itu yang warna merah. Sudut A. Tuh. Berapa nih? Itu pertanyaannya. Nah, langkah pertamanya perhatikan garis lurusnya dulu. Mana yang garis lurus? Nah itu. Ini kan garis lurusnya, yang tengah. Yang tengah, yang Bapak garis warna merah. Itu garis lurus. Dan kalian harus
mesti sudah ingat garis lurus itu sudutnya berapa, 180. Ini nggak boleh lupa dulu. Ini nggak boleh lupa dulu. Garis lurus sudutnya 180. Artinya sudut-sudut yang di bawahnya itu kalau dijumlahkan harus 180. Sudut-sudut yang di bawah atau di atasnya. Contoh, sudut yang ada di atas garis lurus yang mana aja? Nah itu dulu. Nih, coba kita arsir dulu, tentuin dulu mana sudut-sudut yang ada di atas garis lurus. Yang di atas dulu satu-satu. Ini kan? Ya. Ini semua nih. Yang Bapak arsir warna biru. Nih. Ini yang di atas garis lurus nih. Ini yang warna biru. Begitu juga yang di bawahnya. Yang di bawah garis lurus. Nih. Ini juga yang warna hijau ya. Ini juga sudut-sudutnya kalau dijumlahin harus 180. Ya. Yang di atas yang warna biru ada 3 sudut. Ada sudut 60, ada 40, sama sudut A. Itu kalau dijumlahin harus 180. Begitu juga yang bawah yang warna hijau. Di situ ada sudut 50 derajat, ada 25 derajat, sama ada sudut B. Itu 3 sudut itu kalau dijumlahin harus 180. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Nah, yang pertama dulu nih, sudut A. Sudut A itu ada di atas. Ya kan? Sudut A ada di atas. Berarti tinggal kita kurang. 180 dikurang. Sudut yang diketahui yang di atas berapa aja? 60. Satu lagi dikurang 40. Nah, gini. Baru dapatlah sudut A. Berapa jadinya sudut A? 80. Ya, 80 derajat. Ya. Ini caranya. Jadi kalau dijumlahin, ya, kalau dijumlahin, ini Bapak hapus dulu sebentar. Sudut A kita ganti 80. Ya, kalau dijumlahin harus 180. 60 ditambah 80 ditambah 40 ini harus 180. Nah, itu. Ya. Itu baru yang bawah. Nah, sekarang itu baru yang atas. Nah, sekarang baru yang bawah nih. Bawah sudut nomor 5 ya. Sudut B. Sama, sudut B juga yang bawah. Ini kalau dijumlahin harus 180. Nah, di bawah ini ada sudut berapa aja yang diketahui? 180 dikurang. Ya, berapa aja? Ada 50 sama ada 25. Nah, berapa tuh? Ya, 180 dikurang 50 dikurang 25 sama dengan 105 derajat. Ya, 105 derajat. Nah, sekarang kita ganti nih. Yang bawahnya, sudut B-nya 105. Nah, artinya yang bawah 50 ditambah 105 ditambah 25, ini kalau dijumlahin semua hasilnya harus 180. Oke, Stanley, good. Ya, betul. Harus 180. Nah, itu caranya. Jadi tinggal dikurang aja sebenarnya, ya. 180. Yang jelas kalian harus tahu berapa dikurang berapa.
Nah, berapanya itu kalian harus lihat apakah itu siku-siku kayak nomor 2 tadi, ya kayak di soal nomor 2, apakah siku-siku? Kalau siku-siku berarti 90 dikurang soalnya, atau kayak nomor 4 dan 5, apakah itu garis lurus? Kalau garis lurus berarti 180 dikurang soalnya yang diketahuinya. Nah itu. Yang penting itu dulu yang harus kalian tahu. Siku-siku itu berapa, sudut lurus itu berapa, ya. Satu putaran itu berapa, ya satu putaran itu 360 derajat. Yang penting itu dulu yang kalian tahu. Baru nanti kalau setelahnya untuk menjawab soalnya tinggal dikurang dengan sudut yang sudah diketahui. Oke, ini nomor 4 dan 5 silakan ditulis kalau ada yang salah atau diperbaiki. Oke. Oke, sudah ya. Kalau ada yang mau tanya silakan tanya ya. Langsung aja. Di chat dulu. Di chat dulu. Oke, sudah ya. Bapak hapus. Kita ke gambar nomor 3 untuk soal nomor 6 dan 7. Siapa nih yang chat? Saya sudah semua. Oke. Ya. Gambar nomor 3. Nah, ini ada segitiga. Ini kemarin Bapak kasih tahu ini segitiga sama kaki di gambar nomor 3. Nah, segitiga sama kaki artinya kakinya sama panjang. Kalau ada yang kakinya nggak sama panjang, berarti ntar jalannya pincang. Ya kan? Jalannya pincang. Kalau kakinya panjangnya nggak sama. Hei Ajeng, halo Ajeng. Nah gitu ya, masuk ya. Thank you Ajeng. Bagus. Oke, nomor 3. Nomor 3, segitiga sama kaki namanya A, B, C. Ayam, babi, cacing. Yang diketahui sudut B. Sudut B 65 derajat. Nah, untuk segitiga, nah ini dia. Ya. Untuk segitiga sama kaki, besar sudut di kakinya itu sama besar. Oke. Besar sudut di kakinya itu sama besar. Soalnya dulu Bapak tulis bentar. Nomor 6 sudut A, nomor 7 sudut B. Yang A-nya mana nih? Oh, sudut A yang atas, sudut sorry, kok sudut B, sudut C, sorry. Yang sudut C. Sudut C. Nah ini. Ya. Besar kalau segitiga sama kaki ya, besar sudutnya itu sama. Besar sudut di kakinya itu sama. Sudut di kakinya yang mana? Nih, yang di bawah 65 nih. 65 ini yang sebelah sini sama kaki sebelahnya. Ini kaki kirinya sama kaki kanannya mana? Nih kaki kanannya nih. Yang sama-sama Bapak tandain warna merah. Artinya besar sudut di kakinya ini sama. Kalau sudut B diketahui di soal 65 derajat,
Berarti sudut C yang nomor 7 kita sudah bisa langsung jawab. Kita sudah bisa langsung jawab. Berarti berapa sudut C? Ya 65 juga. 65 juga. Pak, caranya gimana Pak? Nggak usah pakai cara, tinggal dilihat aja. Oh, sudut B 65 derajat, terus ini segitiga sama kaki, berarti sudut C-nya sama. Ya udah, tinggal ditulis 65 derajat. Ini hanya berlaku di segitiga sama kaki. Ya, hanya berlaku di segitiga sama kaki. Nah, sudut A-nya berapa sekarang? Segitiga itu jumlah sudutnya ada 3. Dan ketiga sudut itu kalau dijumlahin sudutnya itu 180. Jadi sekarang sudut A gimana? Tinggal kita kurang. 180 jumlah ketiga sudutnya dikurang 65 kaki kirinya dikurang lagi 65 kaki kanannya. Jadi 2 kali dikurang 65-nya. Karena sudut B sama sudut C sama. Nah itu. Karena sudut B sama sudut C sama 65. Nah jadi dapat ntar sudut A-nya berapa? Berapa sudut A-nya? 180 kurang 65 kurang 65 sama dengan 50. Ya. 50 derajat. Nah ini. Ingat, sudut yang kakinya sama itu hanya berlaku di segitiga sama kaki. Beda dengan segitiga sama sisi misalnya. Kalau segitiga sama sisi bisa tanpa diketahui sudutnya, tanpa ada yang diketahui. Contoh nih, Bapak gambar segitiga sama sisi. Anggaplah ini segitiga sama sisi. Anggaplah ini segitiga sama sisi nih yang warna merah. Nah ini A, B, C. Nah kalau segitiga sama sisi, ketiga sudutnya sama besar semuanya. Nah, kalau segitiga sama sisi kan tandanya ini ya, ada garis satu semua. Ketiga sisinya sama besar semua. Berapa itu? Berarti sudut A, ya, sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Berapa? Tinggal dibagi 3. Apanya yang dibagi 3? 180. Kenapa 180? Karena kalau dijumlahin ketiga sudutnya itu 180. Jadi 180 tinggal dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena jumlah sudutnya ada 3. Nah 180 dibagi 3 berarti 60 derajat. Nah itu. Jadi di segitiga sama sisi, ya ini hanya berlaku di segitiga sama sisi. Di sini 60 sudut B. Sudut A-nya juga 60. Sudut C-nya juga 60. Nah ini kalau segitiga sama sisi. Ini kalau segitiga sama sisi. Ini boleh dicatat ya. Ini boleh dicatat sebagai catatan tambahan. Boleh dicatat, silakan catat. Nah, sambil Bapak gambar soal gambar nomor 4. Silakan dicatat. Gambar nomor 4 ini juga segitiga sama kaki. Nah, ya, silakan Enrico. Oke, ini segitiga KLM. Yang diketahui sudut K ini 50.
50 derajat. Oke ya. Sudah ya. Ini Bapak geser, takutnya ada yang belum catat. Oke, soal nomor 8 berarti ya, ini untuk nomor 8. Sudut L sama dengan sudut M. Nah, sudut L sama dengan sudut M, berapa? Nah, itu. Kenapa sudut L sama dengan sudut M? Karena ini segitiga sama kaki. Dan L ya, dan sudut L dan sudut M itu ada di kaki kiri dan kaki kanannya. Artinya sama. Nah, jadi berapa salah satunya? Nah, ya. Caranya gimana? Ya dikurang juga. Ya, Stanley, oke. Okay. 180 dikurang 50. 50 dari mana? Sudut K yang atasnya, yang diketahui. Berapa ini? 130. Pak, jawabannya 130 derajat. Bukan, belum selesai. 130 ini kalau sudut L ditambah sudut M. Ya, kalau mereka semua kedua sudut itu ditambahin, dijumlahin 130. Nah, tapi ini kan nggak dijumlahin. Ini dihitung berapa masing-masingnya. Sudut L-nya berapa, sudut M-nya berapa. Masing-masing sama besar. Nah, caranya gimana? Tinggal dibagi 2. 130 dibagi 2 berapa? 65 derajat. Jadi sudut L-nya 65, sudut M-nya juga 65. Nah, ketiga sudut ini kalau dijumlahin harus 180. 50 tambah 65 tambah 65. Ini kalau dijumlahin harus 180. Yang itu nomor 8. Silakan dicatat. Ya, silakan diperbaiki kalau ada yang salah. Ya, silakan Niko. Oke, sudah. Masih banyak ternyata ya. Masih ada 5 gambar lagi. Ya, sudah ya. Kita lanjut, Bapak hapus dulu. Nanti yang belum bisa dilihat di videonya ya, di video YouTube-nya, di video pembelajarannya. Ini Bapak hapus dulu. Kita lanjut ke gambar nomor 5. Ya, ke gambar nomor 5. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya. Ya, hanya di chat dulu, Pak. Saya mau nanya, nanti Bapak buka mikrofonnya. Oke, ini. B, C, D. Diketahui sudut ADC. Ya. Nih. Soalnya sudut ADC itu berapa? 50. Bapak tadi udah kasih tahu. Berarti sudut yang mana nih yang 50? Lihat huruf tengahnya. Lihat huruf tengahnya. D. Berarti ini sudut D yang 50. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaannya salah ini ya. Bapak waktu itu udah ralat. Ya. Sudut
BAD atau DAB sama dengan sudut BCD. Berapa? Nah, itu pertanyaannya. Sudut BAD atau DAB sama dengan sudut BCD. Nah, ini berapa? Nah, caranya gimana nih? Oke, sebentar ya. Coba, yang sudah dapat coba ketik jawabannya di Zoom chat. Yang sudah dapat jawabannya coba ketik jawabannya di Zoom chat. Berapa sudut BCD atau sudut DAB? Karena besarnya sama ini. Yang bisa? Terus. Nah, Quincy, ada yang kurang Quincy kamu Quincy. 360 dikurang 50. Betul. Tapi itu 50-nya ada 2 Quincy. Sebelum kamu bagi 2, kamu harus kurangin lagi. Dengan sudut yang lain. Kan ada 4 sudut. Sudut D, dodol, yang udah diketahui 50. Oke, Yoten, good. Ya, 50. Yang ditanyakan sudut A sama C. Sudut B-nya berapa, babi? Itu berapa? Nah, itu kamu belum dikurang. Sama sudut B. Ah, sebelum kamu bagi 2, Quincy. Jadi jangan 155-nya yang kamu kurang 50. 310-nya. Ya, kalau 155 kan itu yang sudah kamu bagi 2. Kalau sudah dibagi 2 udah beda lagi ntar jawabannya. Berapa Quincy? Dapat? Nah, ya, itu dapat kan. Betul. Oke. Nah, udah dapat nih ya. Sudut ADC 50 yang diketahui. Sudut ADC ini sama dengan sudut ABC. ADC sama dengan sudut ABC. Berarti sudut ABC juga 50. Loh kok bisa sama, Pak? Karena mereka ada pada depan. Muka-mukaan. Muka-mukaan. Bukan sahadap ya, bukan sahadap. Muka-mukaan. Muka ketemu muka. Kalau kemarin kan kita praktekin sudut sahadap kan si Yotian sama adenya kan Yotian hadap ke kiri, adenya hadap ke kiri. Nah, jadi nggak saling melihat muka, tapi ini muka-mukaan, depan-depanan. Nah, makanya sama sudutnya.
Jadi berapa nih sudut BCD? Ya, sudut BCD. Lihat segi 4 ya. Ini jangan sampai lupa juga nih. Ini segi 4. Segi 4 itu ada 4 sudut. Dan 4 sudut itu kalau dijumlahin jumlahnya 360. Jadi sudut DAB sama dengan sudut BCD sama dengan berapa? Tinggal dikurang. 360 dikurang sudut yang diketahui. Sudut yang diketahui berapa aja? 50. Sudut ADC dikurang lagi sudut ABC 50 lagi. Jadi 360 dikurang 50 dikurang 50 sama dengan 260. Apakah sudah selesai? Belum. 260 ini kalau sudut A ditambah sudut C. Ini kalau ditambahin 260. Nah, salah satu aja berapa? Nah, itu. Maksud pertanyaannya seperti itu. Salah satu aja, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya dijumlahin 260. Nah, salah satu aja berapa? Sama besarnya. 260 dibagi 2. Kenapa 260? Karena jumlah dua sudut itu 260. Kenapa dibagi 2? Karena sudutnya ada 2 yang sama. Nah, 260 dibagi 2 berarti salah satunya 130. 130 derajat. Ya, jadi yang warna biru ini 130. Ini 130 ya. Ini juga 130. Nah, itu. Nah, dan keempat sudut ini 50 ditambah 130 ditambah 50 ditambah 130 ini kalau dijumlahin harus 360. Harus 360. Ya. Ini soal nomor berapa nih tadi? 8 ya atau berapa? Nah, ya, soal nomor 9, sorry. Ya, soal nomor 9, gambarnya nomor 5. Ya. Nomor 9. Ini ditulis silakan. Ya, ini kita masih ada berapa soal lagi nih? 1, 2, 3, 4 soal lagi. Ya, masih ada 4 soal lagi yang masih harus kita bahas sebelum nanti kita latihan matematika. Ya. Nanti kita lanjutkan setelah istirahat ya. Nanti kita lanjutkan setelah istirahat 4 soal lagi ini. Ya, karena tanggung. Ya. Sekarang kalian rapikan dulu ya tugasnya. Ya. Kalian rapikan dulu supaya kalian bisa baca, supaya kalian bisa pelajari lagi nanti. Dapat nggak ya? Satu soal lagi. Kayaknya nggak dapat. Bentar aja deh, ya. Bentar aja. Ini ditulis dulu ya. Siapa nih? Oke, ya. Soal nomor 10. Berarti gambar nomor 6. Ya. Oh, ini sudah tadi ya. Sudah hapus dulu. Sebentar, Bapak gambar. Oke, ini. Ini juga bangun datar segi 4. Ya, ini juga bangun datar segi 4.
KLMN. Yang diketahui ini 130. 130 derajat yang diketahui. Nah, ya. Oke. Yang ditanya sudut LMN. Berarti kalau yang ditanya sudut ya, kalau yang ditanya sudut LMN berarti lihat huruf tengahnya. Huruf tengahnya apa? M. Berarti yang ditanya sudut M. Ini yang ini. Ya, yang ini. Nah, yang Bapak kasih warna merah. Nah, yang Bapak tambahin warna merah. Nah, itu yang ditanya. Nah, berapa ini? Ingat, segi 4 itu jumlah sudutnya kalau dijumlahin 360. Ya, berarti tinggal dikurang. Dikurang sama apa? Nih, lihat. Yang ini sudut K nggak diketahui. Tapi ini siku 90. Begitu juga dengan sudut N. Nah, ini siku-siku nih. Siku-siku itu 90. Berarti sudut LMN berapa? Sudut M 360 harus dikurang 360. Karena segi 4 itu jumlah sudutnya 360. Dikurang 130 sudut yang diketahuinya, terus dikurang lagi 90 sudut K, dikurang lagi 90 sudut N. Nah, berapa itu? Nah, itu ya. Cara mencari sudut M. 360 dikurang 130 dikurang 190 terus dikurang lagi 90 sama dengan 50 derajat. Ya, itu caranya. Ya. Jadi nomor 10 itu 50 derajat sudut M. Oke, itu ya caranya. Oke, kita lanjut ya. Sambil kalian catat ya. Soal nomor 11. Soal nomor 11. Ya, soal nomor 11. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, ya. Ini bangun segi 4 juga. Bangun segi 4 OPQR. OPQR. O P Q R. Nah, O-nya ini 130. Ya, 130. Kalau O, ini yang ditanya apa? ORQ. Ini soal 11. Sudut ORQ. ORQ itu ada yang di sini nih dia. Ya, ini ORQ nih. Sudut ORQ ini sama dengan sorry bukan ini. Sudut ORQ berarti sudut R. Ya, ini ORQ. Sudut ORQ ini sama dengan sudut Q. PQR. Nah, tuh yang warna merah. Itu sama besarnya. Ya. Nah, sudut P berapa nih sudut P? Sudut P ini juga besarnya sama dengan sudut O, 130. Ya. Sudut P ini juga besarnya sama 130. Nah, kenapa bisa sama? Karena dia muka-mukaan tadi yang Bapak bilang, ya. Muka ketemu muka, jadi sama besarnya. Nah, yang ditanya sudut ORQ berapa nih? Sudut ORQ segi 4, jumlah sudutnya 360 dikurang sudut O dulu nih yang udah diketahui. Sudut O 130
Dikurang lagi sudut P, karena sama dengan sudut O. Dikurang lagi 130. Nah, berapa nih? 360 dikurang 360 dikurang 130 dikurang 130 sama dengan 100 derajat. Ini belum selesai. 100 derajat itu kalau sudut R ditambah sudut Q. Berarti salah satunya berapa? Tinggal dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena besar sudut R dan sudut Q itu sama. Jadi 100 dibagi 2 sama dengan 50 derajat. Nah, itu. Ya, itu nomor 11. Oke, silakan diperbaiki kalau ada yang salah, ditulis. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya di chat. Ya, yang mau kita lihat silakan. Ya. Oke, sudah. Tinggal 2 nomor lagi nih. Dua nomor lagi kita lanjutkan. Nanti yang belum selesai tinggal dilihat di videonya ya, di video pembelajarannya. Oke, gambar nomor 8. Ya, gambar nomor 8. Berarti soal nomor 12. Ya, soal nomor 12. Ini segitiga. Ya, segitiga. Ya, segitiga ABC. ABC. 105 sama 45. Ya, sudut B 105, sudut A-nya 45. Nah, yang ditanya sudut C. Ya. Sudut BCA, huruf tengahnya C, berarti yang ditanya sudut C. Nah, itu. Ya, nomor 12, sudut BCA. Segitiga, jumlah sudutnya 180. Ya. Segitiga, jumlah sudutnya 180. Berarti tinggal dikurang 180 dikurang sudut yang diketahuinya berapa? 105 sama dikurang lagi 45. Berapa ini? 180 dikurang 105 dikurang 45 sama dengan sudut C-nya berarti 30. Ya, 30 derajat.
30 derajat. Oke, yang terakhir, gambar nomor 9 atau soal nomor 13. Ini segi 4. Ini segi 4. Nah, gini. Gambarnya enak nih. Langsung. Wait, Stanley langsung jawab. Oke, good. OPQR. OPQR. Ini sudutnya berapa nih? Lihat, ini bukan persegi ya. Ini bukan persegi. Jadi sudutnya nggak 90 semua. Ya. Tuh. Yang diketahui sudut O 75. Ingat, kalau sudutnya muka-mukaan, hadap-hadapan sama muka, itu besarnya sama. Berarti sudut O, muka-mukaan sama siapa dia? Hadap-hadapan sama sudut yang mana? Sama sudut Q. Berarti sudut O besarnya sama dengan sudut Q. Berapa? 75 juga. Nah itu, 75 juga. Nah yang ditanya sudut OPQ. Ya, nomor 13 itu sudut OPQ. Nah, sudut OPQ berarti sudut P ya. Sudut P yang Bapak kasih warna merah nih. Sudut P. Sudut P muka-mukaan dengan sudut R, berarti besarnya sama. Nah, ya. Yang kita cari ini kan segi 4. Segi 4 itu 360 jumlah sudutnya. Kita kurangin dulu. 360 dikurang 75 sudut O dikurang lagi 75 sudut Q. Nah, ini hitung dulu nih berapa nih. Ya, ini hitung dulu berapa nih. Kenapa dikurang 360? Karena segi 4 itu jumlah sudutnya 360. Nah, ini kalau dihitung kita kurangin sama dengan 210. 210 ini belum selesai. 210 ini kalau sudut P ditambah dengan sudut R. 210. Nah, yang kita cari tahu salah satu aja. Sudut P-nya aja berapa? Nah, itu. Besarnya sama nih, sudut P sama sudut R. Jadi 210 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena besar sudut P sama dengan besar sudut R. Nah, 210 dibagi 2. Berapa itu? 105 derajat. Nah, ini. Jadi besar sudut P itu 105. Begitu juga besar sudut R 105. Nah, jadi keempat sudut ini kalau dijumlahin harus 360. 75 tambah 75 tambah 105 ditambah 105. Nah, ini harus 360. Karena segi 4. Gitu. Oke, silakan diperbaiki. Ya. Oke, good. Ini ada Stanley Quincy yang menjawab. Oke, good, betul. Oke, gini. Bapak kasih waktu sampai pukul 12:15 kalian selesai. Kalian lanjutkan matematikanya. Ya. Yang belum selesai bisa dilanjutkan besok juga boleh matematikanya. Ya. Atau kalau mau dipending dulu hari ini juga boleh, silakan. Ya. Besok kita lanjutkan latihan matematika yang Google Form-nya. Ya. Ya, besok kita lanjutkan latihan matematika yang Google Form yang tadi Bapak kirim lewat nomornya Pak Kelvin. Ya. Nggak harus hari ini. Besok pun bisa, karena kalian masih harus pelajari lagi dari 13 nomor ini. Ya. Nah, nanti pukul 12:15 atau mungkin sebentar lagi Bapak akan kirimkan latihan evaluasi bahasa Inggris, latihan bahasa Inggris. Ya, kenapa
Pak, kok bahasa Inggris? Kan di agenda nggak ada. Ya, di agenda nggak ada. Karena besok kalian akan ulangan bahasa Inggris. Tentunya sama gurunya, bukan sama Bapak. Ya. Kalian besok akan ulangan bahasa Inggris. Nah, latihannya kapan? Nah ini, yang bentar lagi mau Bapak kirim. Nah itu, ya.